Sambutan Kiai Ahmad dan Nyai Munawarah tetap hangat seperti saat pertama kali keluarga itu menginjakkan kaki mereka di sana. Tidak ada tanda-tanda kemarahan sedikit pun di wajah keduanya. Wanita yang anggun dengan jilbab lebar itu langsung menghambur, membenamkan Liona dalam pelukannya. "Kamu ndak apa-apa, Nduk?" tanyanya dengan raut cemas. Liona hanya tersenyum getir kemudian menunduk. 4 orang dewasa duduk, membicarakan masa depan Liona. Sementara gadis itu hanya dia menekuri ujung sepatunya. Dia kembali gusar ketika berada di bangunan yang membuatnya tidak nyaman ini. Liona ingin pulang. Perasaan terbuang untuk kedua kalinya telah mengoyak hati dan seakan menulikan pendengarannya. Tidak sepatah kata pun dari perbincangan itu yang mampu ia cerna. Liona merasa dia hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi sebenarnya tidak ada yang sungguh-sungguh peduli pada apa yang dia inginkan untuk masa depannya. Liona dikurung di sini sebenarnya bukan untuk kebaikan Liona, kan? Papa dan Mama lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan Liona. Iya kan? Tanya Liona tiba-tiba menyela pembicaraan itu dengan suara bergetar. 4 pasang mata itu langsung menatap ke arahnya. "Bukan begitu, sayang." Bu Broto mencoba menenangkan putrinya. "Dengarkan Papa, Liona." "Cukup, Pak, cukup," ucapnya lemah. Gadis itu meremas gamis ungu muda yang membalut tubuh rampingnya. Tidak tertahan lagi. Air mata yang sejak tadi terhimpun di sudut mata kini berjatuhan. Tanpa seucap salam, Liona melangkah keluar meninggalkan ruang tamu sederhana itu. Gadis belia itu mendesah. Disekanya jejak air mata di pipi. 2 langkah di depannya, sebuah pintu kayu dengan sedikit gompal di bagian atas tampak berdiri dengan pongah. Seolah mengejek kepulangan gadis belia itu. Diraihnya gagang pintu sembari menguatkan hati. Namun, belum sempat Liona membukanya, lambat-lambat terdengar suara tawa dari balik pintu. Liona mengenali suara-suara itu. Lantas dia tempelkan telinganya yang berbalut jilbab di daun pintu. Baru beberapa hari Liona pergi, pondok jadi terasa lebih tenang ya. Liona berjengit mengenali suara cempreng khas milik Rere itu. Kalau saja Liona tertangkap basah, seharusnya dia diusir dari pondok. Lah wong korbannya sudah banyak begitu kok, lanjutnya. Sebelum diusir, kita dandani dia kayak orang gila dan diarak keliling pondok biar kapok, seru Aini disambut derai tawa teman-temannya. "Hush, belum ada bukti kalau Liona pelakunya, nanti jatuhnya jadi fitnah loh." Suara lembut dan berwibawa nisa menengahi obrolan seru mereka. Pintu terbuka dengan suara berderit, membungkam canda 5 gadis belia itu. Mereka yang tengah berkumpul di atas kasur Nisa langsung membubarkan diri, kembali ke tempat tidur masing-masing ketika melihat sosok yang sedang mereka bicarakan ada di depan mata. "Assalamualaikum," bisik Liona pelan, kemudian melangkah masuk dan menenggelamkan diri dalam diam, tanpa perlu memikirkan mereka menjawab salamnya atau tidak. Pada akhirnya, dia kembali terkurung di penjara suci itu, kembali harus berbaring di ruangan lembab beralaskan kasur yang tipis dan keras, tanpa ada seucap kata ataupun seolah senyum menyambut kepulangannya. Hanya Nyai Munawarah yang terlihat gembira melihatnya kembali. Mungkin memang hanya Nyai yang benar-benar tulus menyayanginya. "Waktunya sholat tahajud ya," batin Liona saat menyadari kamarnya telah sepi. Semua penghuninya sudah pergi ke masjid. Dia melirik pergelangan tangannya, arloji hadiah papanya itu menunjukkan pukul 3 dini hari. Liona berguling dengan malas. Tiba-tiba saja dia ingat kata-kata Pak Broto saat di rumah Paman Muhajirin. Papanya benar. Masalah pencurian ini harus diselesaikan. Liona juga sudah tidak tahan dengan pengucilan dan tatapan sinis yang selalu dia terima belakangan ini. Jika dia berdiam diri saja di kamar saat pencurian terjadi, bisa-bisa Liona kembali dijadikan tersangka karena tidak punya alibi. Sebaiknya mulai saat ini aku harus selalu berada di dekat Nyai atau Ustazah Hamidah, agar tidak ada lagi alasan untuk menuduhku sebagai pencuri. Liona buru-buru bangkit dari tempat tidur, mengusir paksa rasa lelah dan kantuk, kemudian mengambil mukena dari dalam lemari. Asrama terlihat sangat sepi. Mungkin para santriwati sudah berada di masjid. Jika tidak bergegas, Liona akan sangat terlambat. Akhirnya dia percepat langkahnya menembus gelap, menyusuri jalan setapak, melewati taman dengan deretan pohon asoka setinggi 1 meter yang tengah berbunga. Tiba-tiba sudut matanya menangkap sebuah pergerakan. Kurang lebih 7 meter dari tempatnya berdiri. Sebuah pintu kamar santri terbuka dengan amat perlahan. Lalu sebuah kepala menyembul keluar, menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepertinya sosok itu tidak menyadari kehadiran Liona di sana. Merasa curiga, Liona berjongkok.
kemudian membungkuk dengan hati-hati di balik sederet pohon asoka agar bisa melihat lebih dekat. Sebelah tangannya menyibak dedaunan untuk memantau gerak-gerik sosok itu. Perawakannya seperti tidak asing bagi Leona, tetapi dia belum benar-benar yakin. Sosok itu keluar dari kamar dengan mengendap-endap, berulang kali menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian berjalan ke arah persembunyian Leona. Lampu kecil berpendar kuning yang menerangi sebagian lorong itu membuat Leona terperanjat. Dia mengenali sosok itu dengan sangat jelas. Dia pencurinya, batinnya. Jantung Leona berdegup kencang. Lututnya gemetaran setelah menyaksikan aksi pencurian yang selama ini dituduhkan padanya. Apa aku harus melaporkannya pada Nyai? Atau... Digigitnya bibir dengan cemas, sementara sosok itu menghilang di balik pintu salah satu kamar santriwati yang lain. Mulai mengumpulkan keberanian, Leona kemudian bangkit lalu berjalan cepat menghampiri kamar yang baru saja dimasuki si pencuri. Gadis itu diam menunggu bersama dinginnya udara malam yang menggigit kulit. Hening. Tidak lama pintu pun terbuka perlahan. Dua pasang mata bersirobok. Sosok itu memekik, terkejut dengan kehadiran Leona di hadapannya. Sedang apa Anti di kamar santriwati lain? Tanya Leona penuh selidik. Ada yang bilang, Anti itu anak pengusaha kaya. Baju-baju Anti bermerek. Anti juga sering mentraktir teman-teman. Tidak Ana sangka, ternyata Anti seorang pencuri. Mana buktinya? Anti jangan sembarangan menuduh. Kilah gadis muda itu. Apa yang Anti pegang itu barang buktinya. Sekarang sudah jelas. Selama ini yang telah mencuri di pondok itu Anti Aini, cecar Leona. Aini, sosok yang sejak tadi dikuntit Leona itu meremas beberapa lembar kertas berwarna kemerahan di tangannya dengan gusar. Kesal karena dia belum sempat menyembunyikannya. Meskipun penerangan sangat minim, tetapi Leona bisa melihat jelas raut ketakutan di wajah Aini. Matanya melotot dan mulai basah oleh air mata. Leona merasa menang. Ayo ikut, biar Nyai, Ustazah Hamidah dan semua santriwati tahu siapa pencuri sebenarnya. Dicengkeram pergelangan tangan Aini kemudian menyeretnya paksa. Jangan, Ana tidak mau dikeluarkan dari pondok. Ana mohon. Aini mulai menangis. Ana terpaksa mencuri. Orang tua Ana jatuh miskin, tidak bisa mengirim uang untuk biaya hidup Ana di sini. Ana betul-betul terpaksa mencuri. Demi Allah, Ana jujur. Tolong jangan laporkan Ana, Leona. Mohonnya sambil terus menangis minta dikasihani. Tercenung sejenak, Leona menatap teman sekamarnya itu dengan iba. Tidak bisa dibayangkan jika ia sendiri mengalami hal serupa. Entah bagaimana nasibnya nanti. Akan tetapi, maaf Aini. Nama Ana tetap harus dibersihkan. Jangan! Digigitnya punggung tangan Leona dengan sekuat tenaga membuat gadis itu meraung kesakitan. Begitu cengkeraman tangan Leona terlepas, Aini langsung berlari menuju salah satu lorong yang mengarah ke kamar mandi. Leona segera mengejarnya sembari menahan rasa sakit di tangan. Kalut, Aini berlari tanpa memperhatikan jalan. Tidak dilihatnya ada sosok santriwati lain berjalan ke arahnya. Tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Keduanya terjatuh dan menjerit kesakitan. Kak Usna, bekik Leona dengan napas tersengal saat menyadari sosok yang bertabrakan dengan Aini itu adalah Kak Husna. Dia yang selama ini mencuri di pondok. Tangkap dia, Kak. Seraya mencoba mengatur napas. Telunjuk gadis itu mengacung tepat ke arah Aini yang bersembunyi di belakang tubuh Kak Usna. Aini menggeleng dengan cepat saat Kak Usna menoleh dan melototinya. Sinar mata Aini meminta belas kasihan. Leona, Anti itu baru saja pulang ke pondok. Sudah bikin ribut. Bentak Kak Husna. Kalau Kak Usna tidak percaya, coba saja cek di tangannya atau di gamisnya. Barang buktinya pasti masih dia pegang. Baik, biar persoalan ini Ana yang urus. Anti segera pergi ke masjid, karena sekarang masih jam mengaji. Hanya santriwati yang sedang memiliki hadas besar yang boleh absen. Usir Kak Usna. Dalam beberapa jenak Leona terdiam, bimbang apakah dia harus percaya begitu saja pada Kak Usna. Pikiran jelek segera memenuhi kepalanya. Curiga kalau Kak Usna akan melepaskan Aini dan membiarkan namanya tercoreng selamanya. Leona tahu seberapa bencinya Kak Usna pada dirinya. Biar Ana saja yang menggeledah Aini di hadapan Kak Usna, usul Leona. Tidak perlu, sudah Ana bilang. Kalau begitu, Ana akan laporkan pada Ustazah Hamidah dan Nyai. Tiba-tiba jilbabnya ditarik. Kemudian, sebuah telapak tangan besar mencengkeram erat dagunya sampai wajah remaja itu tepat menghadap wajah Kak Usna. Kalau Anti sampai berani melapor pada Nyai atau Ustazah Hamidah, Ana tidak akan tinggal diam. Ancam Kak Usna. Tidak peduli pada erangan Leona yang mulai kesakitan. Didorongnya tubuh Leona hingga menabrak dinding. Pergilah, ujar Kak Usna pada Aini. Tanpa bicara, Aini mengangguk kemudian berlalu pergi. Leona hendak mengejar,
tetapi tubuh Kak Usna menghadangnya. "Kalian bersekongkol," teriak Liona berang. Genderang perang telah ditabuh. Tidak lama kemudian, dua santriwati itu saling memukul, mencakar, dan menendang diiringi teriakan dan jeritan. Kerudung pun telah terlepas, rambut mereka terlihat tergerai dan berantakan. Keduanya kemudian saling menjambak, larut dalam amukan hingga tidak menyadari bahwa para santri lain mulai berkerumun menonton pergulatan sengit mereka. Namun, tidak seorang pun berani melerai. "Anti seharusnya tidak kembali ke pondok. Kami membencimu," jerit Kak Usna sembari mendorong tubuh Liona, membuatnya terpelanting menghantam ember di dekat keran tempat wudhu. Airnya tumpah membasahi sekujur tubuh Liona. Tangan Liona terjulur, meraba-raba sesuatu. Begitu ujung jarinya menyentuh sebuah benda, diraihnya kemudian dilemparnya ke arah Kak Usna. Benda itu sebuah gayung melayang cepat kemudian menghantam tulang hidung gadis itu, diiringi suara jerit melengking. Berhuyung, Kak Usna memegangi hidungnya seraya menggeram. Sorot lampu cukup jelas memamerkan wajahnya yang memerah karena menahan sakit dan amarah. Mendapat celah, Liona segera bangkit lalu menubruk tubuh Kak Usna. Dengan cepat gadis ramping itu menduduki tubuh Kak Usna. Dengan napas memburu, ditatapnya lekat-lekat kakak seniornya itu. "Apa salah Ana sampai kalian tega memfitnah dan mengorbankan santriwati yang lain? Kalian benar-benar jahat. Hentikan, apa-apaan kalian?" teriak seseorang yang muncul dari kerumunan. Namun, Liona tidak mendengarnya. Kemarahan begitu menguasainya sehingga tangannya begitu ringan terjulur ke leher Kak Usna. Kemudian mencekik dengan sisa tenaga yang dia punya. "Hentikan!" Sepasang tangan menarik paksa tubuh Liona menjauh dari Kak Husna. Kak Husna dan Aini bekerja sama untuk memfitnah Ana, Ustazah. "Pencurinya Aini, bukan Ana," lirik gadis itu setelah menyadari Ustazah Hamidah lah yang tengah memeluknya dengan erat. Nyai Munawarah yang ikut menyaksikan bersama tidak hentinya mengucap istighfar. "Ustazah Hamidah, tolong tangani Husna," perintahnya. "Liona, ikut Nyai," tegasnya kemudian. Suara yang biasanya lembut itu berubah dingin karena menahan amarah. Tatapan Nyai yang tajam ke arahnya jelas memperlihatkan kekecewaan, seakan menoreh luka baru di hati Liona. "Kenapa diam saja?" Tapi Nyai..."